Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini kita bersama dua bapak-bapak yang sedang memakai seragam hijau-hijau dari seragam yang beliau kenakan. Mungkin dari sahabat sekalian sudah mengenal beliau ini dari mana. Kita sapa kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Ketua dan Sekretaris Partai Gelora Indonesia DPC Kota Solo. Selamat pagi Pak Ketua. Pak Said. Sehat. Gelora Kota Solo pada pemilu 2024. Artinya sekarang sedang persiapan. Sebagai pendatang baru, sampai di mana persiapan Gelora menghadapi pemilu 2024? Salah satu silakan Pak Ketua atau Pak Said dulu nih. Silakan malam. Persiapan kita gimana malam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Henry Rizal telah mengundang kami pengurus Gelora DPD Kota Solo di acara podcast Oh DPD bukan DPC ya? DPD. Oh DPD, iya iya. Kita Dewan Pimpinan Daerah Kalau di provinsi? DPW, Oh iya. Pusatnya DPR. DPR. Oke. Kita agak berbeda dengan partai-partai lain. Iya iya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Henry Rizal mengundang dengan tema persiapan pemilu 2024. Alhamdulillah kemarin kita udah diskusi, musyawarah, cerita-cerita lapeh. Hah? Kita optimis dalam menghadapi pemilu 2024. Sejak dulu kita udah lengkap sampai DPC. Alhamdulillah kemarin kita mau masuk ke ujung tombak nih, PAC. Oh PAC. Iya. PAC berarti di kecamatan. Di Oh kelurahan. pengurus anak cabang. Iya. Setiap PAC itu kita tunjuk untuk ujung tombaknya Partai Gelora. Prepare ke arah sana. Apa sudah ada? Sudah terbentuk. Udah sekitar persiapan kita udah sampai 70-75%. Oh. Untuk Kota Solo Iya. kita jadi lebih lancangnya nanti. Ya kalau bicara optimisme partai politik, tentu ketika partai ini didaftarkan ke Kemenkumham oleh pendiri partainya, tentu ada harapan atau optimisme di depan yang akan dikejar gitu kan. Cuma di dalam politik ini kan dinamis, dia selalu bergerak dan tidak stagnan di satu kondisi gitu. Sekarang kan banyak lahir partai baru di 2024 ini, tidak hanya Gelora saja. Nah, dengan kelahiran partai itu, kita lihat partai-partai yang lahir ini basisnya hampir sama dengan Gelora, basis pendukungnya gitu kan. Islam juga ada Partai Umat, baru-baru ini Pelita ada Masumi gitu kan. Nah, di tengah bermunculan partai-partai baru, optimisme itu tidak sirna, masih optimis. Artinya di kelompok yang sama, basis yang sama, bermunculan partai-partai baru kan. Oke. Jadi begini ya, Bang Hendrizal ya, juga para pemirsa. Gelora ini lahir di masa pandemi dan cukup panjang juga sejarahnya. Mungkin kalau kita runut ke belakang ya, kita bicara tentang perpecahan satu partai, bla 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 sampai hari ini. Intinya kita selalu ditekankan oleh DPR bahwa kita harus percaya dan yakin akan kekuatan yang ada. Iya. Itu inti. Jadi itu kita sebarkan juga ke kawan-kawan yang di DPC maupun yang di ranting, dan mereka cukup satu komit, satu ide. Iya. Jadi kita di sini emang ide yang kita tonjolkan. Iya. Bicara dengan partai-partai lain ya mungkin basisnya sama, bukan berarti kita merebut atau
ada juga petinggi partai mengatakan pernah saya baca di media sosial, kita jangan memancing di kolam yang sama. Oh, iya. Nah, sebenarnya kita walaupun kita memancing di kolam yang sama, sebenarnya ini ya, ikannya juga kan nggak sama. Ada ikan yang suka cacing, ada yang suka pelet. Nah, jadi beda-beda gitu. Jadi itu sebenarnya garis besar ya. Artinya apa? Dengan narasi yang ada, ide-ide yang kita jual, kolaborasi yang ada, disitulah kekuatan dari partai. Intinya Partai Gelora. Iya. Artinya dengan sekian banyak tentu ide yang ditawarkan tentu berbeda. Berbeda. Ini passion dari Gelora. Kemudian apa saya? Verifikasi partai politik mungkin akan segera dilaksanakan oleh KPU karena komisioner KPU RI yang baru sudah terbentuk. Gitu. Dalam rangka verifikasi ini persiapan administrasi dan non administrasi di Gelora Kota Solo sendiri sudah siap untuk fight. Saya jawab ya, Bang Alam. Begini Bang, untuk untuk persiapan baik itu administrasi maupun yang non formal segala macamnya, itu insya Allah dan alhamdulillah Partai Gelora khususnya Kota Solo itu sudah bisa dikatakan fake. Kita tinggal hanya menyerahkan berkas. Nanti itu sekitar di bulan Agustus atau menjelang itu. Persiapan ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Bahkan kita punya 2 metode, itu persiapan internal atau kita yang di Kota Solo, dan bahkan nanti kira-kira bulan April atau bulan Mei, itu dari DPE juga diverifikasi lagi. Jadi ada beberapa saringan, agar sebelum sampai ke KPU, itu kita nggak ada lagi yang namanya tidak memenuhi syarat atau segala macam. Kita benar-benar kita perhitungkan. Makanya kadang-kadang banyak kawan-kawan yang melihat Partai Gelora ini kayaknya nggak mungkin ini bisa lolos nih. Dilihat mungkin dari tokohnya, dilihat dari finansialnya, atau dilihat dari masa pandemi kayak gini kayaknya sulit. Ini pandangan orang di luar ya. Untuk Gelora bisa tembus ke parlemen atau tembus jadi partai peserta pemilu gitu. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu insya Allah nanti kita jawab dengan persiapan-persiapan yang ada. Dan memang kita mainnya silent, kita mainnya diam-diam dan berarti nggak kita keluar-keluar. Intinya nanti begitu hari hanya kita masuk, insya Allah jebol. Berarti fix dan Insya Allah. fight. Mungkin banyak dari penonton atau masyarakat kita bertanya karena tidak tahu. Betul. Kalau saya pribadi tahu Gelora ini lahir dari rahim mana gitu. Betul. Tapi dilihat dari logo ya. Jadi masyarakat katanya ini Seperti partai yang lain. partai nasionalis ini. Betul. Yang lain Betul. yang sudah ikut pemilu kemarin. Oh pacar loh partai itu. Pacar nyebut Gelora ya kan. Nah, silakan nih jawab. Silakan Bang Alam. Polsek dan Pak Ketua. Kita Gelora dari rahim yang mana supaya informasi-informasi yang beredar di masyarakat dapat diluruskan. Baik, terima kasih Bang Rizal, Pak Ketua. Berat nih pertanyaannya. Ini agak berat nih, sejarah kayak ini. Karena logonya mirip, hampir mirip lah. Kalau dari logo ya, dari filsafat atau filosofi Gelora ini hadir, karena ini detak jantung orang-orang pusat ini berkata seperti ini, Pak. Ini negara besar. Iya. Tapi kita ini dengan negara besar ini kita malah bikin sesuatu yang kecil, bukan yang besar. Yeah. Kalau kata Adi Semata kan terbang kita terlalu rendah katanya, padahal kita bisa terbang terlalu lebih tinggi dari itu. Dari yang sekarang. Langit kita tinggi tapi kita terbang terlalu rendah gitu. Jadi kapasitas kita sebenarnya bisa jauh di atas, tapi karena kita ada sesuatu yang mungkin buat kita bergerak di bawah, jadi lambat pergerakan di Indonesia ini. Iya. Makanya ada detak jantung Fahri Hamzah, Adi Semata, tokoh-tokoh yang umum lah dikenal oleh masyarakat, apalagi Fahri Hamzah ya kan. Iya, jadi Fahri Hamzah dan Pak Anies Mata ini founding father. Oh iya. Founding father dari Gelora Indonesia. Iya.
Dari situlah mereka bergerak. Kalau seandainya saya ingin merubah dan kawan-kawan Indonesia ingin merubah, maka ada sesuatu yang besar saya tawarkan ke masyarakat. Itu dikumpulkan oleh para founder ini, dibentuklah sebuah yang namanya Gerakan Arah Baru Indonesia itu awal. Oh, itu juga bakal, Jika bakal sebelum ada Gelora, Gerakan Arah Baru Indonesia. Iya. Ormas. Ormas Oh namanya. iya. Nah setelah itu kan kita sosialisasikan, ternyata banyak masyarakat yang menerima. Tapi untuk mencapai perubahan itu kan dengan kekuasaan, kita tidak munafik ya, karena Iya. mencapai suatu perubahan itu kan dengan kekuasaan. Iya. belum punya kekuasaan. Nah, kita untuk mencapai itu maka adalah partai politik namanya Iya. Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia. Kendaraan. Ya, kendaraan wasilah kita lah. Iya. Itu di logo tuh seperti gelombang 3. Ada nanti di situ sejarah kata Sarin Semata. Gelombang pertama itu mencari identitas katanya. Dari masa penjajahan sampai kita merdeka, mencari identitas. Itu gelombang pertama. Iya. Iya. Gelombang kedua mencari sistem dari Orde Lama sampai ke reformasi. Iya. Iya. Nah, sistem ini udah terbentuk, kita lanjut ketiga lagi. Nah, inilah gelombang ketiga namanya bidang sosialisasikan arah baru di Indonesia. Oh gitu. Jadi pertama pencarian identitas Iya, di masa penjajahan. penjajahan, Masa kerajaan. Iya. gitu. Kemudian sistem baru. dalam rangka perjalanan membentuk sistem. Iya, membentuk sistem. Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Iya, Kemudian gelombang ketiga saat sekarang ini kita landing lagi. seharusnya kita Udah landing. sudah landing. Landing. Ini filosofi dari logo tadi.